Hai sobat pecinta catur, jumpa lagi dengan channel Dr. Scott. Di video kali ini saya akan menampilkan permainan luar biasa dari Michael Tal, pegang buah hitam melawan Spassky pegang buah putih. Permainan ini dipilih oleh banyak jurnalis catur terkenal sebagai permainan terbaik tahun 1973. Karena mereka sangat terkesan bukan hanya karena permainannya yang seru dan penuh aksi, tetapi juga karena ide-idenya yang kreatif dan penuh logika. Spassky membuka permainan dengan D4 di Japtal, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, pertahanan Lingshu India. Spassky melanjutkan gajah G5, H6. Tal langsung mengusik sebuah sinyal, ini bukan sekedar permainan, ini adalah pertunjukan. Gajah H4, C5, D5, B5. Sebuah ledakan di langkah ke-6. Tal mengorbankan pion untuk inisiatif dan ruang. Ini bukan karena perlu, tapi karena dia bisa. Inilah Tal. Pion makan pion, pion F makan pion, pion ambil pion B5 dan D5. Langkah demi langkah, pusat papan berubah menjadi medan tempur yang terbuka. Spassky bermain hati-hati, tetapi Tal hanya melihat peluang kompensasi aktif dengan pion pusat. E3, rokade pendek, kuda F3, menteri ke A5. Langkah Tal yang kuat menambah tekanan pada kuda C3. Gajah ambil kuda, benteng ambil gajah, menteri ke D2 dan A6. Pion ambil pion. Langkah ini memungkinkan hitam mendapatkan inisiatif berbahaya. Michael Tal memajukan dengan kuda C6. Langkah bagus untuk menunjang majunya pion D ke D4. Gajah E2 dilanjutkan D4. Tal mulai membuka lajur D. Pion ambil pion dan boom, sebuah pengorbanan kualitas yang mengguncang ruangan. Pengorbanan kualitas di tekanan kuat. Apakah ini gila atau jenius? Di tangan Tal mungkin keduanya. Gajah ambil benteng, pion ambil pion, lalu rokade pendek. Apa yang ada di dalam pikiran Michael Tal jika Spassky melanjutkan dengan benteng ke C1? Maka Michael Tal melanjutkan dengan gajah makan pion untuk mencegah Raja Putih melakukan rokade sehingga tetap di tengah. Gajah ambil kuda C6, benteng ke D8, menteri ke C2. Pion ambil kuda, pion ambil pion, menteri ke E5, skak. Ditutup dengan gajah ke E4 dan gajah ambil C3, skak. Menteri ambil pion, menteri ambil gajah. Menteri ambil gajah E4, ditutup menteri E3. Menteri ambil pion G2, menteri ambil pion skak, raja ke A8. Dilanjutkan menteri ke C6, menjaga benteng H1. Menteri ambil menteri, benteng ambil menteri, gajah ke B7, benteng ambil pion,
pion ambil benteng, lalu jika benteng ke G1, maka gajah F3 dengan ancaman benteng ke D1 yang tidak bisa dicegah oleh putih. Michael Tal melanjutkan dengan pion ambil kuda C3. Pion ambil pion, gajah ambil pion, menteri ke D6 mengancam kuda, lalu benteng ambil pion A6. Bukan gajah ambil benteng A1 karena menteri akan makan kuda C6. Spassky melanjutkan dengan gajah ambil kuda C6 karena ancaman Michael Tal adalah kuda ke E5. Dan gajah ke B4 menyerang menteri. Inilah inti dari kombinasinya. Gajah menyelinap, diam, dan mematikan. Menteri ke B8, benteng ambil gajah C6, benteng A ke C1, gajah ke C5, lalu benteng ke C2 dengan rencana untuk mendapatkan tekanan pada lajur C. Tetapi itu akan melemahkan peta F2. Sekarang langkah yang tenang namun kuat. Apakah Anda dapat menebak yang dilakukan oleh Michael Tal? Ya, Michael Tal menjawab dengan menteri ke A4. Menteri ke B3 berusaha untuk mengurangi serangan daripada Michael Tal. Michael Tal mengalihkan menterinya ke sayap raja dengan menjalankan menteri ke F4. Tetap dikejar oleh Spassky untuk pertukaran dengan menteri G3, mundur ke F5, benteng F ke C1 sesuai dengan rencana untuk mendobel benteng di lajur C. Apa yang ingin kamu mainkan sekarang? Ya, Michael Tal melanjutkan dengan gajah B7. Gajah menempati diagonal panjang sebagai suatu syarat untuk serangan yang tegas terhadap Raja Putih. Sungguh pengorbanan gajah bagikan menggantung pedang Damokles di atas kepala putih jika berani mengambilnya. Mengapa? Karena jika menteri ke B8 skak, raja ke H7, menteri ambil gajah B7, maka gajah ambil pion F2 dan menang. Karena itu Spassky memainkan menteri ke F3, hijab menteri ke G5, menteri B3, dan benteng ke C7. Kita kembali jika tidak menteri ke B3, tapi menteri ke G3, maka Michael Tal bisa memainkan gajah ambil pion F2 skak, menteri ambil gajah, maka menteri ambil benteng skak, dimakan, benteng makan benteng, ditutup, dimakan, raja makan benteng, dan hitam menang. Setelah benteng C7, Spassky menjalankan pion G3, dan apa yang dilakukan oleh Michael Tal adalah gajah ambil pion F2 skak. Catur bukan lagi permainan, ini adalah puisi. Serangan mengalir seperti aliran listrik. Raja Spassky dikejar, diburu, dan dipojokkan. Raja ambil gajah, menteri ke F6 skak, raja ke E1, menteri ke E5 skak, raja kembali ke F1, lalu gajah ke A6 skak, raja ke G1, menteri ke D4 skak, raja ke G2, menteri ke E4. Pelan tapi pasti, menteri hitam mendekati wilayah putih dalam penyerbuan ke Raja Putih. Raja ke G1,
Gajah kembali ke B7 dengan ancaman menteri ke H1 skak. Dilanjutkan H4, menteri ke H1 skak, raja ke F2, benteng ke F7 skak, raja ke E2, dan menteri ke E4 skak. Dan selesai, sang raja putih menyerah karena tidak ada jalan untuk kembali. Tal tak hanya menang, dia menciptakan seni, sebuah makarya dari kombinasi pengorbanan dan keberanian. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.